Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendri Wayudi dari kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC merupakan sebuah proses pengubahan dan pembuatan sistem serta model metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Untuk apa SDLC ini? Tentunya untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi untuk sesuai dengan ekspektasi para pengguna. Secara singkat, SDLC menurut StackKivi merupakan sebuah proses untuk memproduksi sebuah software dengan kualitas setinggi-tingginya, tetapi dengan biaya yang serendah-rendahnya. SDLC merupakan beberapa tahap untuk termasuk planning, design, testing, building, dan deployment. Model SDLC yang terkenal dengan meliputi waterfall model, spiral model, dan juga agile model. Nah, selanjutnya tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle. Untuk sekarang telah memahami berapa posisi software developer. Setiap posisi akan mengembangkan tugas masing-masing. Tidak semua perusahaan maupun startup membutuhkan tim-tim tersebut untuk pembagian tim dari software developer, sehingga dengan sesuai untuk perubahan perusahaan masing-masing. Selanjutnya, masuk pada pengenalan beberapa tahap dari SDLC. Setiap tahap akan kami jelaskan untuk memudahkan Anda dalam pemahaman. Tahap SDLC sendiri bersifat fleksibel, dan setiap perusahaan tentunya memiliki sistem pengembangan perangkat lunak yang berbeda-beda. Dikarenakan untuk software developer sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan produk atau tampilan aplikasi yang sesuai dengan permintaan klien. Yang pertama, evaluasi. Yang pertama, analisis. Pada tahap analisis ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi. Dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lainnya. Pada tahap ini, seorang project manager harus memikirkan matang-matang rancangan pengerjaan proyek, sehingga untuk kedepannya dapat dilakukan dengan baik, dan terpenting komunikasi dari tim developer dengan pihak manajer dapat berjalan dengan selaras dan sinkron. Nah, yang selanjutnya, desain. Setelah melakukan perencanaan dengan baik, tahap berikutnya adalah proses desain aplikasi. Pada tahap ini, pengembangan akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Proses desain di sini tidak hanya dalam penentuan alur algoritma program, tetapi pembuatan desain awal tampilan akan diperhatikan agar saat masuk pada tim developer dapat mengimplementasikan dengan sempurna. Biasanya tim UI dan UX designer dapat mengerjakan tugas ini untuk segera diserahkan nantinya kepada tim developer. Nah, selanjutnya tahap implementasi. Setelah berhasil menentukan desain pada awal dari pengembangan aplikasi, selanjutnya diserahkan kepada tim developer. Tim developer software sendiri akan dibagi menjadi dua tim besar, front end dan back end. Setiap akan mengerjakan masing-masing dalam tahap yang sesuai dengan penulisan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Semisal pembuatan website, tim front end menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML,
CSS, JavaScript. Pada tim backend menggunakan PHP, SQL, Node.js, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tahap testing atau pengujian. Pada tahap ini, maka akan masuk pada pengujian atau testing. Testing di sini lebih pada pengujian program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan yang dapat muncul dari software tersebut. Pada beberapa perusahaan besar ataupun startup biasanya menempatkan tim khusus untuk menanggapi tahap pengujian. Merupakan proses menangani pengujian software. Pengujian dapat dilakukan dengan metode black box atau white box. Nah, selanjutnya tahap evaluasi. Adapun saat proses development muncul sebuah problematika baru, maka kalian dapat memberikan feedback kepada tim developer dan selanjutnya dilakukan tahap maintenance atau perbaikan. Pada tahap ini, pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur mengataskan permasalahan dari klien tersebut. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penerapan software development life cycle atau SDLC. SDLC bekerja dengan memangkas biaya dari pengembangan sebuah software, kembali membesarkan kualitas serta memperpendek waktu proses dalam produksi. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja SDLC ini? Saya akan jelaskan. Yang pertama, identifikasi masalah. Analisis kebutuhan masalah merupakan syarat penting dasar untuk utama dalam SDLC. Dalam tahap ini, engineer atau developer menerima semua input yang masuk dalam termasuk customer, industri, dan juga programmer. Setelah itu, masuk engineer mencoba mempelajari kekurangan kelebihan dari sistem. Tujuan utama dari tahap ini peningkatan dari sistem yang sudah ada. Nah, yang kedua, perencanaan. Dalam tahap ini, sistem engineer akan merencanakan berbagai syarat dalam pembuatan software atau software baru yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dari aspek biaya dari bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan termasuk pula perencanaan dari risiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Nah, yang ketiga, rancangan. Fase SDLC dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam design plan yang disebut dengan desain dokumen spesifikasi atau DDS. Semua tim bersangkutan termasuk dengan klien membantu mereview dalam perancangan itu untuk menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen. Ini ada kegagalan dalam tahap ini akan biaya dan melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan terburuk dalam membuat proyek jadi gagal atau bangkrut. Nah, yang keempat, membangun atau mengembangbiakkan produk. Dalam tahap SDLC ini, engineer dan tim akan mengembangkan sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Nah, yang kelima, pengujian. Dalam tahap pengujian, banyak pertanyaan seperti ini. Sudahkah kita mendapatkan apa yang kita mau? Akan terus berulang. Dalam pengujian engineer, tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat atau sesuai dengan permintaan klien. Nah, yang keenam, memasarkan produk. Jika pengujian sudah sesuai, pemasaran produk mulai bisa dilakukan. Hal ini bukan berarti tahap SDLC
sudah selesai. Berbagai feedback yang sampai oleh user untuk harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Nah, yang ketujuh, melakukan pemeliharaan atau maintenance. Dengan keadaan kondisi teknologi yang terus berubah terhadap tahapan terakhir dari SDLC mengharuskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Hal perlu dilakukan untuk meminimalisir error pada produk. Nah, selanjutnya referensi yang saya ambil yaitu dari internet. Saya rangkum mana yang penting. Nah, selanjutnya pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, ada model waterfall. Pada model ini kita analogi dengan sebuah air terjun. Pastinya air terjun mengalir dari atas turun ke bawah karena gaya gravitasi bumi. Nah, dengan metode waterfall berikut, tahap pengembangan software dilakukan dengan cara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Maksudnya bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah selesai baru masuk ke tahap desain dan seterusnya. Nah, yang kedua, model spiral. Model ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan di sini, seperti perulangan tiap tahapnya. Nah, yang selanjutnya model RDA. Model RDA Rapid Application Development merupakan software dari development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Dan selanjutnya model prototype. Untuk model ini kita sedikit berbeda dengan model-model sebelumnya karena pada model ini menggunakan sebuah prototype, sehingga pertama dilakukan dengan sebuah prototype aplikasi terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya model DevOps. Model yang kelima ini menekankan pada budaya organisasi. Maksudnya, selain memperhatikan dalam tahap software development, juga memperhatikan kerjasama antara departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Nah, yang selanjutnya model incremental. Nah, pada model ini dapat dibilang melibatkan pengembangan model yang lain. Pada setiap siklus tersebut dibagi lagi menjadi siklus-siklus kecil. Nah, yang selanjutnya model Agile atau Scrum. Model ini merupakan salah satu model dengan penggunaan model yang paling sering digunakan untuk perusahaan maupun startup, karena model ini sering paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk dan software dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.